Rencana pembukaan new normal atau normal baru, tatanan kehidupan normal baru. Tentu ini menantang karena di satu sisi ada banyak yang kemudian meragukan, tapi di sisi lain ada banyak juga keyakinan tentang tatanan normal baru yang bisa kemudian membawa harapan baru untuk Indonesia di tengah masa pandemi ini. Saya langsung menuju ke Gubernur Jawa Barat, Kang Emil, Pak Ridwan Kamil. Kang Emil, saya koreksi kalau saya salah, yang kemudian daerah yang dekat dengan Jakarta, kita tahu Depok misalnya saya sebutkan. Agak sulit kemudian saya untuk mencari informasi karena saya mencoba untuk mencari informasi Depok dan lain sebagainya, Bogor, kalau tidak diwawancara dengan wali kotanya tentu agak sulit. Tapi ketika saya mencari di website dan lain sebagainya tidak terdapat informasi itu. Informasi terakhir kan Depok masih merah. Artinya ini masuk dalam Jawa Barat. Lalu kemudian bagaimana Pak Gubernur menjelaskan ketika ada satu kabupaten yang masih merah, nanti koreksi kalau saya salah, lalu kemudian new normal, tatanan hidup baru, tatanan normal baru dilakukan. Ya, jadi berita baiknya besok jam 9 pagi kami akan vikon mingguan kepada wali kota dan bupati memberikan raport mingguan dari gugus tugas provinsi. Alhamdulillah Depok sudah kuning, jadi di Jawa Barat dengan bahagia saya sampaikan tidak ada lagi yang zona merah. Oh, ini mohon maaf Pak Gubernur. Ini informasi baru. Ini informasi baru. Jadi seluruh kabupaten kota di Jawa Barat tidak ada satupun yang merah saat ini. Sudah nggak ada yang merah, 40% kuning dan berita baiknya 60% sudah zona biru kalau di level kita mendekati hijau. Kita itu sangat ketat Mas, kita ada 9 indikator bagaimana menghitung rating itu. Ada laju ODP dihitung, laju PDP, laju positif, laju kesembuhan. Mungkin pasien ada tapi kesembuhan tinggi, itu kan ratingnya jadi bagus. Kemudian ada laju kematian, ada laju kesembuhan, ada resiko geografis, ada 9 lah, mungkin paling komprehensif. Terus kita kasih rating kan, nah hasilnya karena kekompakan 27 daerah ini, maka tidak ada lagi yang merah. Tapi ada tapinya, selama dia Bodebek, saya bedakan perlakuannya. Bodebek harus satu irama dengan Jakarta, jadi walaupun PSBB Provinsi Jawa Barat ini tanggal 29 berakhir untuk tahap yang kedua ini, kalau Bodebek itu harus ikut jadwalnya Jakarta, kira-kira begitu. Karena kita melihat satu clustering dalam urusan COVID bersama Jakarta. Jadi saya konfirmasi 1 Juni 2020 nanti tidak termasuk dengan Bogor, Depok, dan Bekasi. Kan saya sudah bilang bahwa keputusan new normal ini tidak berbasis kota kabupaten lagi, Mas, tapi berbasis wilayah mikro, yaitu kelurahan atau kecamatan. Jadi besok saya akan tanya apakah Depok, Bekasi memutuskan kira-kira ya mempersamakan semua wilayahnya atau berbasis mikro. Karena yang lain-lain berbasis mikro, Mas. Contoh kan Jawa Barat Selatan ada desa-desa nih di gunung-gunung kan. Nggak bisa dia dipersamakan dengan daerah yang padat di pusat-pusat kotanya. Maka yang di gunung-gunung, yang di desa-desa, yang di kampung-kampung, yang di total-total 60% itu perlakuan tidak sama. Maka besok kami akan persilahkan diskresinya. Mau dipukul rata sama boleh, tapi kalau mau adil datanya sudah kami siapkan. Jadi ditawarkan dari Pemprov seperti ini, nanti bagaimana kemudian pemerintah kota dan pemerintah kabupaten mengambil keputusan terkait itu didiskusikan bersama Pemprov. Begitu Pak Gubernur? Seperti Idul Fitri kemarin, jadi ada yang sebenarnya boleh sudah hijau tapi wali kotanya memutuskan tidak ada, ada Bekasi yang memutuskan dengan mikromanajemen di zona-zona hijau, kira-kira gitulah. Baik. Nanti kita akan tunggu keputusannya, tapi kabar baiknya seluruh kabupaten kota di Jawa Barat sudah tidak ada lagi zona merah. Ini kabar baik. Ya, minggu lalu masih merah, ada beberapa, sekarang udah nggak ada. Alhamdulillah, terima kasih. Artinya 0,9. 0,9, di bawah 1 ya, artinya kalau 1 itu 1 orang menularkan 1 orang lain, itu istilahnya terkendali tadi Pak Gubernur katakan, ini semuanya sudah di bawah 1, reproduction number-nya. Saya ke Pak Wali Kota Tegal, Jawa Tengah, Pak Yon Supriyono. Pak Dedi? Baik, ya. Pak Dedi Yon Supriyono. Pak Dedi, bagaimana Anda kemudian bisa meyakinkan bahwa a new normal yang kemudian dimulai pertama kali di Kota Tegal pada tanggal 30 Mei 2020 lusa tidak akan memunculkan potensi gelombang kedua? Karena Anda, saya dengar tadi bahwa Pak Wali Kota membuka semua, ya, koreksi kalau saya salah, membuka semua kegiatan termasuk juga mal, pusat perbelanjaan. Baik, ini di Kota Tegal alhamdulillah ya, ini kesadaran masyarakatnya itu sangat tinggi. Bahkan orang yang di luar kota
di luar kota Tegal, ini apabila masuk di kota Tegal, ini sudah sangat terbiasa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Yang kedua, ini sudah hampir semua yang datang ke kota Tegal, ini sudah terbiasa memakai masker. Jadi kita sudah menanamkan di masyarakat dan di masyarakat di luar kota yang ingin masuk ke kota Tegal, mereka sudah sangat terbiasa dengan menjaga physical distancing, social distancing, dan juga tetap menjaga menjaga kesehatan. Bagaimana kalau dari luar daerah, Pak Wali Kota, misalnya dari Pemalang atau dari Brebes ingin masuk ke Tegal, karena dua-duanya masih zona merah? Ini di kota Tegal, kita setiap hari kita semuanya ini tim gugus tugas ini mengontrol secara langsung ya. Saya secara pribadi, Pak Dandim, Ibu Kapolres, Pak Danlanal, ini semuanya ini bahwa kota Tegal, genap jajaran Forkompinda ini ekstra ketat ya. Bagaimana zona hijau yang kita raih, bagaimana kita bisa mempertahankan sampai pandemi ini selesai. Oke. Jadi akan dilakukan pengawasan ketat nanti ya? Iya, baik. Dan juga bahwa kota Tegal ya, ini saya berharap bahwa ujian pandemi ini COVID-19 ini kita harus bersatu. Tidak ada ego sentral antara provinsi dengan satu dengan yang lain, kabupaten kota yang lain. Yeah. Makanya saya berharap ini kebetulan yang banyak yang merantau di Jakarta adalah orang Jawa Tengah. Makanya kita kota Tegal ini sebelum warga kota Tegal ini pada arus balik atau pada berangkat ke Jakarta, kita harus melalui tes ya. Kita nanti akan melakukan tes agar nanti yang berangkat di Jakarta, yang pertama ini sudah mengantungi surat izin untuk keluar masuk. Yang kedua adalah surat izin sehat ya. Baik. Ini kita nanti akan difasilitasi begitu Pak Wali Kota ya? Jangan sampai nanti bahwa warga yang merantau ini nanti akan menyusahkan Provinsi DKI. Nanti jangan sampai ada gelombang kedua untuk Provinsi DKI. Ya. Terima kasih Pak atas kepeduliannya Pak Wali Kota Tegal akan memfasilitasi tes, rapid test atau mungkin nanti swab test terkait dengan untuk memperoleh SIKM itu. Terakhir Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil, Kang Emil, apa yang bisa Anda sampaikan kepada seluruh warga Jawa Barat yang mungkin nanti daerahnya akan dilakukan new normal, tatanan normal baru? Ya, jadi selama obat dan vaksin belum ditemukan, maka perlawanan kita terhadap COVID hanya satu, yaitu pencegahan melalui 3 urusan. Urusan pertama adalah memakai masker, urusan kedua menjaga jarak, urusan ketiga higienitas, rajin-rajin cuci tangan, disinfektan, atau pulang ganti baju mandi kalau sampai ke rumah. Hanya 3 itu. Dan COVID ini penyakit kerumunan. Jadi hindari kerumunan, hindari antrian, hindari di ruangan banyak mengobrol dan lain sebagainya. Hasil penelitian, COVID banyak menular di ruang interior yang banyak orang ngobrol, kira-kira begitu. Maka hal-hal ini harus diadaptasi di kebiasaan baru ini dan kami akan melakukan bertahap. Tiap minggu kami evaluasi, kalau ternyata ada anomali kami lakukan pengetatan lagi, kalau ternyata kekhawatiran itu tidak terjadi berarti adaptasi ini bisa kita lakukan sehingga perekonomian, kehidupan sosial itu bisa berlanjut dengan cara-cara baru Mas Aiman. Tentu kita berdoa bersama agar semakin baik dan pelaksanaan new normal nanti lebih baik juga malah menurunkan kemudian angka penularan. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan tergantung dari publiknya, masyarakatnya untuk ketat melakukan protokol kesehatan ala COVID. Terima kasih Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil dan juga Wali Kota Tegal, Jawa Tengah, Pak Dedi Yon Supriyono. Terima kasih telah memberikan informasi berharga di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.